You are listening to RMC Radio, Reform Media Center Surabaya, renewing your mind. Salam jumpa pendengar terkasih dimanapun berada. Kembali kali ini program Q&A atau Question and Answer bersama Pendeta Andi Halim hadir untuk menemani ruang dengar saudara semuanya. Dan topik untuk malam hari ini, mungkin semuanya sudah menunggu-nunggu tentang topik yang satu ini. Kita akan membahas tentang Pentakosta dan bahasa roh. Semakin seru pembahasan kita karena dalam program Question and Answer ini kita mempunyai topik yang sama dengan acara obrolan santai setiap hari Senin. Topik yang sama dilanjutkan, diperdalam, dipertajam, digali dengan lebih seksama lagi bersama-sama. Selama 1,5 jam ke depan kita membahas tentang Pentakosta dan bahasa roh bersama dengan Pendeta Andi Halim tentu saja. Sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita akan menyapa terlebih dahulu Pendeta Andi Halim yang sudah bersama dengan kita di studio untuk malam hari ini. Salam jumpa Pak Andi. Ya, salam jumpa Adelia. Iya, bagaimana kabarnya nih hari ini Tuhan, Pak? masih diberi hidup. Iya, kita bersyukur bersama-sama boleh menemani dan sama-sama sharing ya Pak ya dengan pendengar semuanya malam hari ini yang sudah bergabung baik melalui Instagram, live di Instagram kita malam hari ini. Buat mungkin yang belum mengetahui bahwa di setiap program obrolan santai dan Q&A ini kita ada live di Instagram ya. Lalu sudah ada beberapa yang bergabung di live Instagram nih untuk bersama-sama dengan kita belajar tentang topik Pentakosta dan juga bahasa roh. Kita sapa terlebih dahulu ya Pak ya beberapa yang sudah bergabung di live Instagram kita. Untuk yang mau bergabung bisa langsung mengunjungi Instagram kita dan live kita malam hari ini ya di @rmcsbi. Ada Leasing28, salam jumpa. Ada Sugianto Buwono, salam jumpa. Ada Yohanes Hartadi 2, salam jumpa juga ya, salam kenal. Ada Cai Titi, salam jumpa, salam kenal. Ada seperti biasa Pak Arthur Suryo Hadi setia juga ya. Ada Rio Yudhistira. Wah, ini setia-setia semua Pak mendengarkan ini dari program obrolan santai maupun Q&A ya. Untuk yang sudah menyimak kita di live Instagram, semuanya boleh juga bergabung malam hari ini meramaikan dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun juga komentar-komentarnya seputar topik Pentakosta dan bahasa roh. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah mengantri, nanti adalah akan bacakan untuk Pak Andi bisa menjawab dan pendengar semuanya semoga bisa sangat terberkati dengan pembahasan kita Pentakosta dan bahasa roh ya. Langsung yang mau bergabung di WhatsApp 081 357 901628 untuk bergabung lewat WhatsApp. Ada Pak Aryo ini Pak yang katanya siap lagi. Siap untuk mendengarkan question and answer malam hari ini ya. Ada sapa dulu yang sudah ada di live Instagram juga. Ada Rina Listio, salam jumpa. Ada Pak Feby Cindrawan juga nih ya. Selamat malam, salam jumpa dari kita. Oke Pak Andi mungkin bisa memulai pembahasannya, mungkin sedikit melanjutkan atau mengulang sedikit dari obrolan santai. Seperti janji saya yang lalu, kita akan berkelanjutan membahas tentang Pentakosta dan bahasa roh ini. Dan mungkin sampai beberapa session lagi. Jadi nggak berhenti sampai di sini. Karena memang membahas ini nggak mungkin sekali dibahas langsung ngerti semua, nggak mungkin. Dan saya sendiri juga sudah belajar begitu lama ya untuk meneliti dan menyelidiki masalah bahasa roh ini yang selalu menjadi polemik dan perdebatan dan ya banyak pendapat-pendapat yang saling bertentangan satu dengan yang lain, dan itu bagi saya adalah sesuatu yang memprihatinkan. Saya ingin supaya semua orang belajar baik-baik dan semua orang akhirnya mau kembali kepada Alkitab. Jadi bukan kembali kepada pengalaman dan bukan kembali kepada otak kita ya, kebenaran kita sendiri, bukan. Tapi kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Dan itu seharusnya kita setuju semua. Karena patokan kita satu-satunya adalah Alkitab. Bukan pengalaman pribadi. Bukan logika-logika atau kebenaran kita sendiri. Bukan juga tradisi-tradisi yang sudah turun-temurun dipertahankan. Bukan juga karena perasaan-perasaan kita, bukan,
tapi semua adalah berdasarkan pada Alkitab. Nah, kalau kita setuju, mari kita belajar bersama dan kita bersama-sama meneliti Alkitab. Memang manusia semua terbatas dan di dalam mengerti Alkitab pun kita terbatas. Tapi saya percaya bahwa di dalam kesungguhan kita mau belajar firman, maka Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya untuk kembali kepada Alkitab. Dan tidak terus-menerus kita terjebak pada kebohongan-kebohongan atau kekeliruan-kekeliruan, pandangan-pandangan yang bahkan menyesatkan. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tuntun kita untuk kita makin kembali mendekat kembali pada kebenaran Alkitab sendiri. Oke, saudara, saya tidak berlama-lama dan kita sudah membahas mengenai bahasa roh di hari Pentakosta. Apa tujuan Tuhan memberikan bahasa roh di hari Pentakosta itu? Tentunya bukan iseng, tentunya bukan cuma sekedar show of force atau show untuk hal-hal spektakuler, ya, tanpa ada tujuan yang jelas. Oh enggak, itu ada tujuan yang sangat jelas. Seperti yang saya beritakan latar belakangnya, bahwa Allah bisa menggunakan bahasa orang asing untuk memberitakan kebenaran kepada bangsa Yahudi. Dan saudara perlu ketahui bahwa latar belakang yang lebih lama lagi adalah bangsa Yahudi itu sudah dijajah oleh bangsa kafir sampai ratusan tahun. Ya, benar-benar ini menyedihkan bagi bangsa Israel. Bangsa yang sangat istilahnya merasa superior dan merasa disayang Tuhan satu-satunya, begitu diistimewakan, dan Tuhan selalu memimpin bangsa ini dalam peperangan dan menang, terus-menerus menang. Tapi karena bangsa ini tegar tengkuk, keras kepala, memberontak kepada Allah, maka Tuhan juga menghukum bangsa ini dengan memakai bangsa kafir untuk mengalahkan dalam peperangan. Ya, mengalahkan bangsa Israel. Dan akhirnya Israel Utara kalahkan, Israel Selatan juga dikalahkan, dan mereka semua dijajah sampai ratusan tahun. Dan selama ratusan tahun itu mereka ya di bawah kuasa bangsa kafir, itu sangat mempermalukan sebenarnya bagi bangsa Israel. Dan itu membuat bangsa Israel itu ya istilahnya malu lah, dipermalukan sekali gitu ya. Dan mereka jadi budaknya bangsa kafir. Dan selain itu terkenal dengan masa sunyi 400 tahun. Di mana masa sunyi 400 tahun itu tidak ada nabi lagi sama sekali. Tidak ada nabi berbicara. Ya. Dan mereka merindukan, mereka menyesal dulu kenapa mereka menolak nabi-nabi itu. Mereka kenapa membenci nabi-nabi yang asli. Ya, dan mereka bahkan membunuh nabi itu. Ya, yang mereka enggak suka. Nah, Tuhan menghukum. Dan bangsa Israel pada saat masa sunyi 400 tahun itu, bangsa Israel semua karena tidak mendengar suara Nabi lagi, mereka lalu mau mendengar suara Tuhan dari mana? Karena tidak ada Nabi. Dulu selalu dengar dari Nabi. Nabi kasih pesan terus dari Tuhan, kasih pesan terus dari Tuhan, sampai mereka menolak, mereka bosan, mereka marah, mereka menentang Tuhan. Sekarang mereka mau dengar suara Tuhan dari mana? Nggak ada Nabi. Akhirnya mereka semua berorientasi kepada Alkitab. Ya, jadi Alkitab Perjanjian Lama waktu itu sudah selesai pada zaman Nehemia dan Ezra, dan budaya yang baru dimulai pada waktu itu, yaitu mereka beribadah dengan membaca Alkitab. Jadi kembali kepada Alkitab. Nah, itulah latar belakang daripada
keadaan bangsa Israel yang sudah terpuruk. Di zaman Tuhan Yesus pun mereka masih dijajah oleh bangsa Romawi. Dan mereka juga menanti-nantikan saat kapan Tuhan mau memimpin mereka untuk dimerdekakan dari keterpurukan ini. Tapi ternyata itu bukan concern daripada kedatangan Tuhan Yesus. Concern daripada kedatangan Tuhan Yesus adalah mendirikan kerajaannya. Tapi kerajaannya bukan kerajaan dari bumi. Kerajaannya adalah kerajaan dari surga. Nah, karena itu murid-murid pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga masih tanya lagi, kapan Tuhan kau memulihkan ya bangsa Israel ini dengan memberikan kemenangan atas bangsa-bangsa kafir yang menjajah ini. Tuhan Yesus tidak concern dengan hal itu. Tuhan Yesus bahkan mengatakan nanti kamu akan ada peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, tunggu saja di Yerusalem. Nah, itu janji Tuhan Yesus dan digenapi. Dan akhirnya mereka para rasul diberi suatu tanda-tanda yang luar biasa untuk sebagai suatu tanda sign bahwa Allah benar-benar mengutus mereka. Dan itu adalah suatu proklamasi, ya, 3 proklamasi diutusnya para rasul, proklamasi Injil diberitakan kepada semua bangsa, proklamasi berdirinya gereja mula-mula. Nah, jadi Allah juga memakai bahasa asing waktu itu untuk memberitakan kebenaran, untuk menegaskan kembali sebetulnya sudah tidak ada lagi bangsa istimewa. Tidak ada lagi. Apakah ini semata-mata merupakan hukuman Allah bagi bangsa Israel yang kurang ajar kepada Tuhan dan Tuhan marah dan Tuhan menghukum bangsa ini, ya, dan tidak lagi mau memakai bangsa ini karena kemarahan Tuhan? Saya tidak terlalu berorientasi pada pemikiran-pemikiran seperti itu. Saya orientasinya adalah ini adalah memang strategi Tuhan untuk mengembangkan misi kerajaannya. Ini sudah saatnya perjanjian Allah selesai kepada bangsa Israel sejak Kristus datang dan menggenapi semua rencana Allah. Sekarang strategi Allah dilanjutkan dengan perjanjian baru. Dan di perjanjian baru ini jelas fokusnya adalah pekabaran Injil kepada semua bangsa. Jadi bukan lagi kepada Israel satu-satunya bangsa pilihan, tidak, kepada semua bangsa. Itu proklamasi yang tadi saya bilang nilai proklamasi yang kedua, yaitu Injil diberitakan kepada semua bangsa. Dan memang Tuhan Yesus mengutus para murid, ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu misi daripada Kristus yang sekarang sudah naik ke surga. Dan diteruskan, Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tapi aku meminta kepada Bapa untuk memberi kamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, penolong yang lain ini akan menuntun para murid di dalam murid-murid menjalankan akan misi kerajaan Allah ini. Tidak mungkin mereka menjalankan sendirian, mereka disertai Roh Kudus. Dan untuk misi pekabaran Injil yang mula-mula ini, maka memang diperlukan tanda-tanda pimpinan Roh Kudus yang tanda petik spektakuler ini. Diperlukan
Karena apa? Karena orang-orang Yahudi itu sangat benci kepada orang kafir. Orang Yahudi itu memang bangsa yang sangat merasa superior dan merasa selalu berkat Tuhan itu hanya untuk Israel aja, tidak untuk bangsa lain. Nah, ini pola pemikiran ini yang harus dirubah. Ya, pola pemikiran bahwa Israel yang superior ini satu-satunya itu harus dirubah, sudah saatnya dirubah. Ya, karena strategi Tuhan sekarang untuk semua bangsa, tidak untuk satu bangsa saja. Nah, untuk strategi ini maka diperlukan tanda-tanda. Antara lain tandanya adalah bahasa roh. Jadi mengapa memakai bahasa kafir, bahasa bangsa kafir? Ya karena memang Tuhan sudah tidak lagi mengistimewakan Israel. Tuhan mau menunjukkan bahwa orang kafir pun, bahasa kafir pun sekarang Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran. Jadi tidak ada, saudara, bahasa suci. Maksudnya bahasa suci itu zaman dulu itu sebelum reformasi yang dianggap bahasa paling suci adalah bahasa Latin. Sebelum Latin, orang Yahudi tentunya sangat mengkultuskan bahasanya sendiri, yaitu bahasa Ibrani. Ya, tapi Tuhan sudah mau merubah itu. Waktu mereka dibuang itu mereka sudah terbiasa dengan bahasa Aram. Ya, bahasa Aram sudah tidak pakai lagi bahasa Ibrani. Nah, itu aja sudah menunjukkan bahwa Israel sudah mulai tidak lagi bisa mempertahankan kesuperioran, ya, rasa superiornya. Oke, sekarang saya langsung menjanjikan untuk masuk kepada Kisah Rasul. Ya, kita sudah baca Kisah Rasul 2. Sekarang kita menginjak kepada pekabaran Injil yang keluar dari Israel. Pertama kali keluar dari Israel. Pekabaran Injil itu dulu di Yerusalem terus, saudara-saudara. Waktu Tuhan Yesus habis naik ke surga, murid-murid ini mengabarkan Injil itu di daerah Yerusalem semua. Karena memang mereka terbebannya kepada orang Israel. Sesama bangsa kan, sesama Yahudi kan. Ya itu wajar kan, memang orang Yahudi yang mengabarkan Injil kepada orang Yahudi. Tapi ternyata Tuhan memakai satu peringatan. Karena sebetulnya kan Tuhan sudah kasih perintah pergi ke seluruh dunia, ke ujung dunia. Mereka enggak putar-putar di Yerusalem terus. Nah, bagaimana cara Tuhan membuat mereka tersebar? Yaitu dengan cara penyiksaan. Dan mereka mulai keluar dari Israel sejak ada penyiksaan-penyiksaan ini. Antara lain yang sangat-sangat mungkin membuat mereka syok adalah Stefanus yang dilempari batu sampai mati. Saudara bayangkan ya, mereka yang lagi menggebu-gebu mengabarkan Injil, mereka yang lagi menjadi saksi bagi Kristus, mereka yang merasakan kemenangan demi kemenangan. Akhirnya mereka melihat suatu peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan dan membuat mereka syok, yaitu Stefanus mati dilempari batu. Dan mungkin waktu itu mereka baru bertanya-tanya, kenapa Stefanus tidak ditolong Tuhan? Kenapa Stefanus yang mengabarkan Injil dan penuh dengan Roh Kudus itu akhirnya mati? Ya kita tahu jawabnya karena kita sudah bisa membaca Alkitab dan apa yang terjadi pada saat Stefanus dilempari batu dan dia bisa melihat langit terbuka dan sebagainya. Tapi apa semua orang melihat seperti itu? Ya itu masa prihatin, dan karena tekanan-tekanan pada orang Israel yang dilarang mengabarkan Injil oleh mahkamah agama, ya mereka akhirnya terdesak dan mereka mulai keluar dari Israel, yaitu menuju ke Samaria. Nah ini ceritanya, kok bisa sampai Samaria itu bagaimana? Ya itu sebetulnya bukan kerinduan mereka mau memberitakan ke Samaria itu, karena apa? Samaria itu bangsa yang sangat direndahkan oleh orang Israel. Kenapa sangat direndahkan? Karena Samaria itu hasil kawin campur.
antara orang Israel dengan orang kafir di zaman pembuangan. Mereka yang tersisa di Yerusalem, daerah Israel itu, mereka akhirnya kawin campur dengan bangsa kafir. Akhirnya, wah, itu menjadi aib yang memalukan sekali. Mereka itu sangat-sangat tidak mau untuk kawin dengan bangsa kafir. Dan tetapi mereka yang sudah terbiasa bergaul dengan bangsa kafir di tempat di zaman pembuangan itu, dan mereka tinggal di Yerusalem bersama dengan orang-orang kafir, mereka kawin campur, mereka anggap itu sudah biasa. Tapi bagi orang-orang Israel yang sangat menekankan kemurnian bangsa ini, itu memalukan sekali. Dan hasil kawin campur itu keturunannya disebut Samaria. Nah, itulah sebetulnya mereka sangat benci dengan Samaria, dan mereka anggap ini bangsa buangan, bangsa memalukan, bangsa yang mencoreng-coreng nama Israel. Ya, mereka benci sekali. Dan saking bencinya tuh mereka nggak mau ketemu orang Samaria. Kalau mereka lagi dari Israel Utara mau ke Israel Selatan, atau Selatan mau ke Utara, itu biasanya mestinya kalau lihat petanya sih nyebrang aja lewat Samaria. Tapi mereka nggak mau lewat Samaria. Mereka benci, mereka puter di pinggirannya Samaria itu. Ya, kalau saudara lihat petanya itu, mereka muter itu. Jadi mereka anggap Samaria ini bangsa bobrok. Nah, Tuhan Yesus sudah mempersiapkan sebetulnya pengajaran yang benar tentang siapakah orang Samaria itu. Sehingga Tuhan Yesus pernah membuat suatu perumpamaan, yaitu orang Samaria yang baik hati. Ya, orang Samaria yang baik hati. Nah, saudara-saudara, ternyata Tuhan Yesus mau menunjukkan apa? Bangsa Samaria yang kamu anggap bobrok dan rusak itu, dan buangan dan sampah itu, ternyata ada orang yang baik hati. Lebih baik dari orang Yahudi sendiri. Di perumpamaan itu, ya. Nah, sekarang peristiwa kedatangan Filipus ke Samaria. Mari kita membuka dari Kisah Rasul pasal yang ke-8. Ya, mungkin bagi saudara, kok lama sekali sih penjelasannya ini, pakai latar belakang segala macam. Nah, kalau saudara tidak mengerti latar belakangnya, saudara juga tidak mengerti kenapa Samaria ini menjadi sorotan. Ya, Samaria ini bukan kebetulan. Samaria ini, ya, kita lihat. Nah, ini yang seperti yang tadi saya bilang ini, Kisah Rasul 8. Judulnya di ayat 1. Itu apa itu judulnya? Kisah 8. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Yes. Jadi ada penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Lalu judul dari ayat 4 apa? Kisah 8 ayat 4. Filipus di Samaria. Yes. Jadi ada penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem sampai mereka terdesak, sampai mereka akhirnya bergeser ke Samaria. Jadi sebetulnya ini semua adalah skenarionya Tuhan. Kalau mereka sampai ke Samaria ini, kalau tidak ada penganiayaan, mungkin ya mereka sudah selama-lamanya di Yerusalem terus. Ya toh, sampai pokoknya kenyang-nyang sudah di Yerusalem. Tuhan tidak mau, ya, Tuhan mau mereka tersebar. Hanya Filipus di Samaria. Singkat cerita, Filipus ini mengabarkan Injil di Samaria, dan Filipus juga orang yang sangat dipenuhi Roh Kudus, ya, dan dipimpin Roh Kudus dalam pelayanannya. Ya, lalu dikatakan, coba kita lihat di ayat yang ke-6. Coba dibacakan. Kisah Rasul 8 ayat 6 ya, Pak. Coba baca ayat 5 dan 6 deh. Baik. Kisah para Rasul 8 ayat 5 dan 6.
Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Oke, diteruskan. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Ya, jadi memang betul-betul pelayanan Filipus ini adalah pelayanan yang disertai Tuhan. Dan disertai tanda-tanda yang luar biasa, spektakuler juga ya. Dan memang ini janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai para rasul dan juga saksi-saksi murid-murid para rasul itu juga ya untuk mengabarkan Injil, dan tanda-tanda itu menyertai mereka. Dan memang diperlukan tanda-tanda itu untuk meneguhkan kesaksian-kesaksian mereka yang pada waktu itu boleh dikatakan masih baru grace. Baru grace itu maksudnya kekristenan itu masih baru. Ini baru pertama kalinya kekristenan. Tidak seperti sekarang, saudara-saudara, Kristen itu sudah terkenal, sudah boleh dikatakan paling banyak pengikutnya dari semua agama. Ya, diakui keberadaannya dan sebagainya. Meskipun di daerah-daerah tertentu masih minoritas dan masih banyak orang Kristen juga disiksa. Tapi ini jelas-jelas pertama kali, dan Tuhan memang menyertai dengan tanda-tanda yang luar biasa untuk meneguhkan kesaksian mereka. Nah, lalu akhirnya mereka memberi diri mereka dibaptis ya. Nah, coba ini baca ini. Ayat 12. Kisah Rasul 8 ayat 12 ya Pak. Ya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, dibaptis. Mereka percaya dan dibaptis. Ini semua saya juga percaya, ini semua pekerjaan Roh Kudus. Karena bagaimana orang bisa percaya tanpa Roh Kudus? Tidak mungkin. Dan bagaimana Filipus juga bisa pelayanan dengan disertai kuasa-kuasa seperti itu tanpa Roh Kudus? Itu jelas, itu adalah pimpinan Roh Kudus. Kita tidak perlu meragukan pelayanan Filipus. Tetapi ada masalah. Nah, masalahnya itu di ayat 14. Coba dibacakan. Kisah Rasul 8 ayat 14. 14 sampai 16. Baik, Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 16. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini yang seringkali menimbulkan masalah di dalam penafsiran tentang ya dibaptis lalu Roh Kudus belum turun. Ya, kenapa dikatakan Roh Kudus belum turun? Padahal kan Filipus sudah disertai Roh Kudus. Dan mereka juga sudah percaya. Bagaimana dikatakan Roh Kudus belum turun? Jelas. Berarti maksud Roh Kudus belum turun itu bukan berarti pelayanan Filipus itu tidak benar. Bukan berarti pelayanan Filipus itu palsu atau Roh Kudusnya roh yang lain gitu ya. Tidak. Jelas tidak. Kalau begitu kenapa? Kenapa para rasul perlu diutus? Itu si Petrus dan Yohanes perlu diutus ke sana. Ya, nah ini kita kalau tidak ngerti latar belakangnya, tidak ngerti juga dan tidak bisa menyimpulkan. Nah ini latar belakangnya saya tegaskan lagi. Kembali lagi.
Samaria itu bagi orang Yahudi itu tanah orang brengsek, itu tanah hitam, artinya sudahlah itu sampah. Tidak mungkin orang-orang Samaria itu menerima anugerah Allah, itu nggak mungkin. Nah, jadi saudara harus menangkap budaya dan spiritnya orang Yahudi pada waktu itu. Kalau saudara tidak menangkap budaya orang Yahudi waktu itu, saudara tidak mengerti kenapa kok Samaria dipermasalahkan. Karena Samaria ini sudah bukan dianggap daerah orang Yahudi. Samaria ini daerah orang kafir. Lalu diberitakan bahwa Samaria ini sudah beroleh kasih karunia Allah. Ya, mereka menerima firman Allah, dikatakan. Wah, mana mungkin ini, bagi orang Yahudi itu pikirannya gitu. Mana mungkin bahwa mereka itu bisa menerima firman Allah. Wong mereka ini bangsa buangan kok. Bangsa buangan. Sehingga untuk meneguhkan, nah ini penting ini, untuk meneguhkan bahwa pelayanan Filipus itu adalah pelayanan yang benar-benar sah dan benar-benar disertai oleh Roh Kudus. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes, karena Petrus dan Yohanes itu dianggap seniornya para rasul, dan mereka yang diutus untuk melihat apa benar sih benar-benar Samaria itu sudah menerima firman Allah. Tapi waktu mereka datang, mereka melihat ya memang mereka memberi diri dibaptis, dan memang ada kuasa Allah yang tanda-tanda mujizat yang besar dan sebagainya. Tapi ada satu yang merasa masih kurang. Ya, apa itu? Dikatakan Roh Kudus belum turun. Nah, yang dimaksud Roh Kudus belum turun ini apa? Nah, coba kita pikirkan ya. Yang dimaksud Roh Kudus belum turun apa? Mau mereka sudah bertobat, mau mereka sudah percaya, mereka sudah dibaptis. Apa yang dimaksud dengan Roh Kudus belum turun? Nah, waktu kita merenungkan ini, kita baca lagi nih ayat yang ke-17. Nah, coba dibacakan. Ya, Kisah Rasul 8 ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Yes. Keduanya menumpangkan tangan, lalu mereka menerima Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, menerima Roh Kudus ini apa gitu loh? Maksudnya menerima Roh Kudus ini signifikansinya itu apa? Gitu. Yang terjadi itu apa? Kok dikatakan mereka menerima Roh Kudus? Berarti ada suatu kejadian yang terjadi pada waktu itu. Yang bukan sekedar menerima Roh Kudus gitu. Misalnya saya tanya sama Adelia, saya ini orang Yahudi, ya Adelia ini orang Samaria. Terus saya tanya, kamu sudah menerima Roh Kudus? Bingung kira-kira Pak. Bingung orang Samarianya jawab apa. Ya, tapi kan kamu sudah percaya? Oh iya, percaya. Ya berarti kamu tuh sudah ada Roh Kudus. Tapi kamu sudah menerima Roh Kudus belum? Loh, kok sudah percaya, sudah ada Roh Kudusnya, tapi masih ditanya lagi sudah menerima Roh Kudus atau belum? Berarti ada something yang mau diminta sebagai suatu tanda, sebagai suatu sign bahwa kamu benar-benar sudah menerima Roh Kudus. Sign-nya apa? Istilahnya begitu. Tandanya apa kamu sudah menerima Roh Kudus? Lalu Adelia jawab, ya tandanya ya aku percaya ini. Ya orang percaya kan gampang ngomong percaya. Semua orang bisa ngomong aku percaya. Aku sudah menerima firman Tuhan. Tapi apa tandanya bahwa benar-benar kamu itu ada Roh Kudus? Tandanya apa? Nah itu waktu itu sangat diperlukan tanda itu. Dan waktu Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan,
maka tanda itu terjadi. Tanda bahwa Roh Kudus sudah turun itu terjadi. Dan tanda itu bisa dilihat. Nah, tapi apa yang dilihat? Nah, itu memang di sini nggak ditulis apa yang dilihat, tapi ada yang dilihat. Nah, coba perhatikan bahwa pasti ada yang dilihat. Coba kita lihat ayat 18. Kisah Para Rasul 8 ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Nah, ternyata si Simon ini, penyihir yang sudah bertobat ini, tapi masih ada manusia lamanya ya toh. Dia melihat bahwa pemberian Roh Kudus itu terjadi. Nah, pertanyaannya kan, yang dilihat apa? Yang dilihat Simon ini apa? Roh Kudus yang bagaimana yang dia lihat? Apa Roh Kudus yang seperti burung merpati yang dia lihat gitu turun, atau gimana gitu yang dia lihat? Lalu sampai dia kepingin menawarkan uang itu, dia kepingin bisa melakukan seperti itu ya, makanya sama Petrus dan Yohanes digertak ya. Nah, tapi ada sesuatu yang dilihat pasti. Nah, sesuatu yang dilihat ini memang tidak jelas apa, tapi saya berani memastikan. Yaitu apa? Yaitu mereka bisa berbahasa roh. Berbahasa rohnya itu bukan bahasa roh yang aneh-aneh itu ya. Istilah bahasa roh kan saya sudah koreksi, itu sebetulnya tidak ada istilah bahasa roh. Yang ada itu adalah berbahasa lain. Nah, jadi saya percaya orang Samaria pada waktu ditumpahi tangan, mereka itu bisa berbahasa lain. Persis seperti pada hari Pentakosta. Dan itu merupakan tanda mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Atau Roh Kudus sudah turun ke atas mereka. Nah, kenapa saya berani mengklaim ini? Nanti tunggu sabar, jangan terus bilang wah Pak Andi ini sudah menambah-nambahi Alkitab gitu ya, atau menafsirkan Alkitab menurut kebenarannya sendiri. Enggak, saya semua ada dasar Alkitabnya. Saya ngomong ini juga ada dasar Alkitab, bukan ngomong asal ngomong. Ya, jadi kembali lagi, orang Samaria kok bisa sampai ditumpahi tangan lalu dikatakan Roh Kudus turun ke atas mereka. Yang Roh Kudus turun ini apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi itu dilihat Simon. Apa yang terjadi itu dilihat Simon. Dan Simon kepingin bisa melakukan itu untuk bisa menumpangkan tangan kepada orang lain juga, untuk bisa membuat itu terjadi juga kepenuhan turunnya Roh Kudus itu dia anggap bisa istilahnya bisa dia dapat kesaktian gitu loh untuk bisa mendatangkan Roh Kudus yang membuat orang bisa berbahasa lain. Yang dilihat oleh Simon. Ya, oke. Jadi yang dilihat Simon itu adalah pasti something spektakuler. Yang spektakuler. Nah, oke. Jadi ini saya simpulkan dulu supaya Anda tidak apa ya, tidak jengkel mungkin kenapa kok ini sepertinya dilama-lamakan. Ini bukan dilama-lamakan, ini kita mau mengerti dulu ini ya. Nah, lalu perhatikan ini kata-kata Simon lagi, coba kita perhatikan ayat 19. Kisah Para Rasul 8 ayat 19. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Nah, jadi Simon pasti melihat ini orang-orang yang ditumpahi tangan ini, ada sesuatu yang spektakuler. Dan dia kepingin bisa seperti itu, makanya dia menawarkan uang supaya dia dapat kesaktian bisa mendatangkan Roh Kudus itu. Ya. Tapi kemudian ya sudah itu dihardik oleh Petrus dan Yohanes. Ya singkat cerita sudahlah, itu bukan hal yang penting. Tapi terjadilah tanda-tanda yang luar biasa. Dan tanda-tanda itu saya langsung menafsirkan itu adalah mereka bisa berbahasa roh.
berbahasa lain maksudnya, berbahasa lain, dan bahasa itu persis seperti yang terjadi pada hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta. Kenapa itu saya katakan itu mutlak perlu? Ya karena itu adalah suatu tanda yang pada waktu itu dimengerti orang sebagai turunnya Roh Kudus. Jadi kalau turunnya Roh Kudus, ya tandanya mesti seperti pada hari Pentakosta. Dan orang Samaria mengalami itu. Sehingga mereka melihat, Roh Kudus benar-benar sudah dialami oleh orang Samaria. Karena pengalamannya sama seperti pada hari Pentakosta. Nah, oke, saya berhenti sampai di sini dulu. Nanti dilanjutkan dengan Kaisarea. Ya, Kaisarea Cornelius. Ya, Petrus bertemu dengan Cornelius. Tapi saya pending dulu, kita berhenti sampai di sini dulu. Nah, berarti kalau misalnya yang terjadi tadi itu bisa berbahasa lain ya, tandanya bahwa Roh Kudus turun. Jangan-jangan ini juga Pak yang dijadikan dasar hari-hari ini banyak orang yang beribadah di gereja bahwa tandanya Roh Kudus turun tuh harus bisa berbahasa-bahasa lain itu. Nah, makin seru ya. Jadi silakan pendengar semuanya boleh bertanya kalau mungkin punya pertanyaan yang sama seperti yang di benak saya baru saja. Pendengar bisa memberikan pertanyaannya di WhatsApp 081 357 90 1628. Berarti mungkin boleh ya. Ini mulai mencari celah-celah ya, satu persatu, atau semakin bingung atau semakin jelas. Silakan untuk berkomentar juga boleh di 081 357 90 1628. Satu persatu mungkin Pak Andi ini menggali dari latar belakangnya, bagaimana. Itu nanti yang kemudian akan membuat kita lebih klik ya Pak ya, lebih ngeh, lebih paham semua ini maksudnya itu apa. Dan kita tidak menjadi salah lagi dalam penerapannya, tidak lagi bingung, boleh tidak boleh. Karena pertanyaannya ini sejauh ini selalu gitu Pak, boleh tidak boleh gitu ya, benar atau tidak, dan bagaimana sih sebenarnya yang benar itu. Nah, langsung aja bertanya di WhatsApp 081 357 90 1628. Atau juga melalui Facebook di @rmcsby. Pendengar semuanya bisa berkomentar langsung sambil menyimak kita di live Instagram. Bisa langsung memberikan pertanyaannya ataupun juga direct message di @rmcsby, dan juga Facebook Facebooknya di RMC Radio Surabaya, bisa inbox kita langsung ya. Sudah banyak pertanyaan yang mengantri, ini gimana Pak? Mau langsung menuju ke pertanyaan? Boleh. Ini ada pertanyaan yang masuk dari mulai kita kemarin siaran obrolan santai, kemudian ada juga yang baru masuk mungkin setelah mendengarkan siaran ulang dari obrolan santai ini Pak ya. Pertanyaan dibacakan dulu, nanti kita break sebentar ya. Oh iya, betul sekali. Baca beberapa dulu aja ya kalau gitu ya Pak ya. Oke, ada yang masuk nih di hari Senin juga, tapi udah closing mungkin waktu itu ya. Ada Pak Denny Wijaya. Saya mau tanya, kalau bahasa roh itu tidak penting dan tidak lagi diperlukan saat ini, mengapa Paulus di 1 Korintus 14 ayat 5, ini masuknya ke Korintus Pak, 1 Korintus 14 ayat 5 mengatakan, aku suka supaya kamu berkata-kata dengan bahasa roh. Dan di ayat 18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Paling tidak kedua ayat ini menampik kesimpulan-kesimpulan yang disebutkan tadi. Terlepas dari memang apakah bahasa roh kontemporer ini sama dengan yang di 1 Korintus 14, maksudnya yang sekarang ini, yang banyak terjadi ini, apakah sama dengan 1 itu Korintus? nanti ya, saya akan jelaskan nanti minggu depan. Karena ini kita baru berfokus pada Kisah Rasul, sabar. Iya, jadi ini memang benar ya kata Pak Andi ya di awal ya, tidak bisa hanya satu kali atau dua kali ya. Bisa. Oke, satu pertanyaan lagi dari Erni, mau tanya Pak, Roh Kudus sudah ada sejak Perjanjian Lama, tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus pada waktu itu apa? Terima kasih. Oke, bagus-bagus semua pertanyaannya ya. Masih ada beberapa yang lainnya, ada Pak Elia juga yang dari Senin kemarin belum sempat terjawab. Nanti kita akan jawab bersama-sama Pak Andi nih. Kita masih punya banyak sekali pertanyaan untuk dijawab nih. PR-nya banyak buat Pak Andi kelihatannya ya, untuk menjawab setiap penasaran dan ingin tahu banget nih kayaknya pendengar semuanya tentang topik Pentakosta dan bahasa roh yang nanti katanya dengar-dengarnya akan bersambung lagi nih ya Pak ya. To be continued
Avenue. Oke. Nah, kita boleh langsung ke pertanyaan yang sudah masuk tadi ya Pak ya? Ya, silakan. Kalau untuk yang Pak Denny ini gimana? Karena membahasnya yang dari 1 Korintus. Pak Andi mau sedikit menjawab atau disimpan ini Ya, pertanyaannya? jawabannya sabar. Sabar jawabannya. Sabar dan pasti saya akan jelaskan. Oke. Ya. Kalau gitu ke pertanyaan Bu Erni dulu deh Pak. Mau tanya Pak, Roh Kudus sudah ada sejak Perjanjian Lama. Tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus pada waktu itu apa? Ya, tanda-tandanya adalah ya mereka bisa punya ini ya, disertai tanda-tanda seperti melakukan mujizat-mujizat itu. Ya, kemudian mereka juga seperti Saul itu bisa kepenuhan, seperti nabi-nabi yang kepenuhan. Ya, kalau nabi kepenuhan itu ya bernubuat. Ya, tanda-tandanya mereka itu bernubuat. Bernubuat itu menyampaikan firman Tuhan. Nah, itu. Lalu orang-orang yang di Perjanjian Lama yang kepenuhan Roh Kudus itu juga dapat keahlian-keahlian khusus, ya, punya keahlian-keahlian khusus seperti membangun bait Allah dan sebagainya. Itu Roh Kudus hinggap pada mereka, dikatakan seperti itu. Memang bahasa-bahasa untuk Roh Kudus itu memang bahasa-bahasa boleh dikatakan simbolik, ya, bahasa-bahasa simbolik, karena memang ya orang membayangkan tentang Roh Kudus itu memang gimana ya, itu kan roh begitu, itu kan roh, jadi bukan berwujud. Roh Kudus itu tidak berwujud, jadi ya udah yang ditampilkan tuh tanda-tandanya begitu. Ya, itu seperti itu. Oke, itu tadi ya untuk Bu Erni yang mempertanyakan kalau di Perjanjian Lama itu bagaimana tandanya. Pak Andi tadi sudah menjelaskan beberapa tanda yang terjadi kalau di Perjanjian Lama itu ada nabi dan kasus-kasus khusus di mana Roh Kudus menyertai. Oke, kita langsung lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ke Bapak Elia ya. Udah ngantri nih dari hari Senin kemarin. Pertanyaannya adalah, kalau Roh Kudus kenapa diam saja ya saat orang-orang memakainya secara sembarangan? Begitu. Terus kemudian ada juga, bukankah teolog hari ini tahu tentang kebenaran yang Bapak sampaikan, tapi kok mereka mempopulerkan yang mereka sudah tahu yang itu tidak benar? Terus yang terakhir, apakah tamparan kepada Yahudi ini membuat Yahudi sampai sekarang ini berubah atas kesombongannya? Kan kemarin kita sempat membahas itu juga ya Pak ya. Iya. Nah, itu pertanyaan yang kemarin. Ada juga pertanyaan hari ini, mengantri lagi. Oke, gimana ini Pak? Ya, kalau Roh Kudus diam saja pada waktu diperlakukan dengan tidak benar itu kelihatannya diam saja. Tapi saya percaya Roh Kudus tidak pernah diam. Roh Kudus selalu akan bertindak sesuai dengan kebenaran dan sesuai dengan rencana Tuhan tentunya. Jadi kalau diam saja itu kelihatannya diam, tapi pasti Roh Kudus itu bekerja. Sampai hari ini Roh Kudus bekerja. Dan buktinya juga ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan pada hari ini untuk menegur orang-orang yang berbuat salah, yang tidak benar, memperlakukan Roh Kudus dengan tidak benar. Nah, itu ada teguran-teguran. Cuma kalau mereka tetap keras hati, merasa diri paling benar, ya itu tanggung jawabnya sendiri. Yang penting kita sudah berperan untuk mengingatkan dan menegur. Termasuk hari ini saya juga menjelaskan tentang Roh Kudus. Saya bukan memproklamirkan diri saya ya, tetapi saya ini juga menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada saya untuk memberitakan kebenaran yang selama ini saya pelajari. Saya tidak mau kebenaran ini hanya menjadi milik saya. Saya juga rindu untuk kebenaran ini boleh saya beritakan supaya orang lain juga mendengarnya. Dan kebenaran ini bukan kebenaran milik saya. Kebenaran ini adalah kebenaran yang datang dari Allah, dan bukan hanya saya saja yang mengerti kebenaran ini, tapi saya percaya orang-orang yang dipimpin Roh Kudus, dipakai Tuhan juga
diberi hikmat dan bijaksana untuk mengerti kebenaran-kebenaran ini. Ya, bagaimana dengan orang-orang yang sudah tahu kebenaran ini Iya. tapi kok masih memberitakan yang nggak benar atau mempraktekkan, mempopulerkan atau mempraktekkan yang nggak benar. Ya itu orang itu macam-macam lah. Ada banyak orang yang lebih suka popularitas daripada kebenaran. Ya toh? Banyak orang yang lebih suka hal yang memuaskan daripada kebenaran yang menyakitkan. Mau pilih mana? Pilih yang salah tapi memuaskan atau kebenaran tapi menyakitkan? Nah, padahal sebetulnya kebenaran itu pasti memuaskan. Cuma memuaskan bukan versi manusia, bukan versi kedagingan, tapi memuaskan menurut versi Allah sendiri. Ya, lalu apa tadi? Yang terakhir tadi, apakah tamparan kepada Yahudi ini membuat Yahudi sampai sekarang berubah atas kesombongannya? Ya, Yahudi sekarang ini kan ya pasti masih ada yang sombong lah. Ya toh. Ya sama seperti manusia pada umumnya juga sombong masihan. Kita semua juga masih sombong, tapi Tuhan akan bentuk kita dan hajar kita. Tapi sekarang masalahnya kita tidak lagi berorientasi kepada Yahudi yang lama. Sekarang Yahudi yang baru. Dan Yahudi yang baru itu adalah semua orang yang percaya kepada Kristus. Itulah Yahudi yang baru. Yahudi yang sejati adalah bukan sunat lahiriah, tapi sunat rohani. Nah, itu. Jadi tidak usah ribut sekarang dengan masalah Israel itu sekarang bagaimana dan bagaimana, sudah tidak usah. Sekarang yang penting Israel yang sejati adalah Israel rohani. Itu. Oke, ya sudah ada pertanyaan yang kemarin juga. Nanti sesaat lagi pertanyaan dari Bapak Elia juga akan saya bacakan lagi. Masih ada ya, tenang aja. Dan pendengar semuanya nih, sebelum ada lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lain, bisa juga bergabung, masih ada waktu ya. Di 081357901628 dalam program Q&A, topiknya kalau mungkin ada yang sempat terlewat tadi, Pentakosta dan bahasa roh. Jadi seputar pertanyaan-pertanyaan ini bisa diajukan sekarang juga di WhatsApp 081357901628, atau kita juga ada live di Instagram malam hari ini di @rmcsbg bisa simak langsung kita live di Instagram sampai nanti jam 8 malam ya, dan Facebooknya RMC Radio Surabaya. Adel mau bacakan pertanyaan sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lain dan mungkin komentar-komentar dari pendengar semuanya. Sepanjang tadi Pak Andi sudah menjelaskan, walaupun kata Pak Andi tadi mungkin kelihatannya dilama-lamain gitu ya. Kelihatannya kok berlama-lama, ini apa gitu ya, semua menunggu, tapi ya itu, tunggu saja ya, terus dengarkan sampai nanti chapter bagian-bagian yang selanjutnya. Ini kemarin ada yang bertanya di live Instagram nih Pak, waktu hari Senin, tapi waktunya udah habis ya waktu itu. Selamat malam Pak Andi, saya ingin bertanya, apa reaksi Bapak apabila di gereja Bapak tiba-tiba ada jemaat yang berbahasa roh? Terima kasih sebelumnya Pak. Ya, reaksi saya. Ya, saya pernah mengalami. Bahkan di kelas tris pernah ada itu. Tapi saya menghadapi dengan tenang dan ya akhirnya bisa diatasi. Mereka yang berbahasa roh tapi tidak terkendali ya. Yang terjadi itu adalah bahasa-bahasa roh yang tidak bisa direm. Kalau mulutnya udah mengeluarkan satu bahasa yang nggak bisa direm ini, nah itu jelas itu bukan dari Tuhan. Karena apa? Karena buah roh, kalau saudara teliti dengan baik, buah roh itu dari deretan yang disebut dengan buah roh itu deretan yang terakhir disebut penguasaan diri. Jadi tidak mungkin Roh Kudus membuat saudara dan saya tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengontrol diri,
alias ya itu tadi out of control, ya sudah kacau lah, istilahnya kacau itu. Nah itu tidak mungkin Roh Kudus. Roh Kudus tidak mendatangkan kekacauan, ya, tapi ketertiban dan keteraturan. Jadi saya jelas tegas 100%. Kalau sampai ada orang yang tidak terkontrol lalu bilang ini Roh Kudus, saya yakin 100% itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu justru membuat orang-orang yang dipimpinnya itu bisa menguasai diri, bisa mengontrol diri, dan bukan kemudian terkapar-kapar, ya terkapar-kapar sampai tergeletak, sampai kemudian kejang-kejang, ya toh, seperti orang kena sakit ayan atau kesurupan, maaf. Tapi itu bukan tanda Roh Kudus. Sekali lagi saya tegaskan, itu bukan tanda Roh Kudus. Karena sekali lagi Roh Kudus itu tidak membuat orang terkapar, tidak membuat orang semaput atau pingsan, ya toh. Tidak membuat orang tidak sadar, tapi justru Roh Kudus itu menyadarkan. Bukan malah membuat tidak sadar, menyadarkan, menginsyafkan, ya, dan memberikan pengenalan akan kebenaran yang sejati. Itu Roh Kudus, bukan lalu terkapar-kapar lalu nggak ngerti apa yang terjadi ini, saya nggak tahu. Saya juga nggak percaya itu ada orang katanya waktunya memberi persembahan buat Tuhan, katanya dipimpin Roh Kudus sampai dia nggak sadar memberikan apa yang dia berikan, dia nggak tahu. Kunci mobil semuanya diberikan, ya, akhirnya pulang-pulang menyesal. Lalu tadi kok aku nggak sadar ya memberikan mobilku kepada gerejaku, ya, waduh, gimana nih mau diambil kembali, malu ya. Ya itu tidak mungkin. Roh Kudus itu akan mengajar saudara untuk memberi dengan kesadaran, bukan kayak orang kena sihir gitu. Roh Kudus tidak pernah men-skors kesadaran saudara dan saya di dalam dia bekerja memimpin seseorang. Ya, sekali lagi saya tegaskan ini. Nabi-nabi itu tidak pernah lalu kayak orang kesurupan, ya, lalu ngomong-ngomong yang dia tidak sadar apa yang dia omongkan. Itu bukan Roh Kudus. Nabi setiap kali bicara atas nama Allah, dia sadar apa yang dia ucapkan. Dia sadar bahwa dia benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Dia bukan kesurupan. Dia bukan tidak bisa mengendalikan diri. Dia justru diinsyafkan dan disadarkan dan melakukan kehendak Tuhan dengan penuh kontrol diri. Nah itu ya, saya harap ini jelas. Iya, itu tadi ya untuk menjawab pertanyaannya bagaimana ini Pak Andi reaksinya kalau ada yang berbahasa roh ya. Ya, saya enggak kaget soalnya saya sudah sering ketemu yang kayak gitu-gitu. Ya dulu zaman saya masih keliling-keliling ke gereja-gereja. Ya enggak kaget lah. Kecuali saya enggak pernah ketemu, nah itu baru kaget. Ya mungkin penasarannya Pak Andi tegur atau diemin aja gitu Pak. Saya doakan. Saya doakan dan akhirnya reda-reda sendiri. Ya toh. Oke, itu tadi kalau katanya tuh biasanya tidak boleh membatasi pekerjaan Roh Kudus, Pak. Jadi makanya mereka sampai rebah-rebah, sampai tidak bisa mengendalikan diri itu tadi kata. Kalau kalian terlalu mengendalikan diri itu nanti membatasi, begitu Pak. Biasanya yang kata-katanya. Nah, itu juga nggak mungkin. Karena apa? Karena Roh Kudus itu tidak saling berkontradiksi dengan pekerjaan Roh Kudus yang lainnya. Ya, saya kasih contoh ya. Zamannya masih ada Toronto Blessing. Ya, Toronto Blessing itu orang yang katanya kena Roh Kudus. Lalu ketawa-ketawa tidak bisa berhenti sampai bisa 2 jam ketawa non-stop. Dan ketawanya bukan ketawa-ketawa hehehe biasa-biasa gitu, enggak, ketawa sampai kepingkel-pingkel, sampai orang seperti digelitik-gelitik gitu, sampai sampai pokoknya spektakuler sekali lah ketawanya itu. Bayangkan 2 jam. Bahkan ada yang katanya recordnya sampai 7
jam ketawa tidak berhenti. Ya, lalu terjadilah suatu saat di gereja pendetanya lagi khotbah, lalu jemaatnya ketawa-ketawa yang sampai enggak bisa berhenti itu. Sampai khotbahnya pendetanya itu berhenti, enggak bisa diteruskan lagi. Gara-gara jemaatnya ketawa semua. Lalu pendetanya bilang, inilah Roh Kudus yang sudah menguasai jemaat-jemaatnya sampai ketawa-ketawa semua, sampai khotbahnya dia berhenti. Nah, pertanyaan saya adalah, dia waktu khotbah itu apa enggak dipimpin Roh Kudus? Iya. Pendetanya waktu khotbah dipimpin Roh Kudus. Jemaatnya ketawa dipimpin Roh Kudus. Berarti Roh Kudus melecehkan Roh Kudus. Karena orang khotbah tidak dihargai. Ketawa-ketawa semua, tidak ada yang mendengarkan khotbahnya. Ya, nah ini bagi saya gimana ini Roh Kudus kok melecehkan Roh Kudus? Roh Kudus melecehkan firman, firman diberitakan tidak didengar baik-baik, malah ketawa-ketawa sendiri, kepingkel-pingkel sampai gulung-gulung di bawah. Ya, itu saya lihat sendiri videonya itu. Lalu pendetanya bilang ini Roh Kudus. Nah, itu bagi saya nggak mungkin. Katanya jangan membatasi Roh Kudus. Tapi Roh Kudus melawan Roh Kudus. Iya. Saya kira ini bukan membatasi, ini namanya berkontradiksi, bertentangan, dan kita harus menegaskan kebenaran yang sesungguhnya bagaimana. Oke, ya ini sudah membuat kita semakin mengerti juga bahwa tidak mungkin Roh Kudus membatasi Roh Kudus juga ya Pak ya. Tidak mungkin berkontradiksi itu tadi. Oke, sebelum ada lanjutkan, ini ada beberapa komentar dari Pak Elia juga yang luar biasa, udah menyimak dari awal kelihatannya program Q&A ini. Dan mau sapa dulu yang sudah bergabung di live Instagram kita. Ada beberapa, ada Rina Listio, selamat malam dan salam jumpa dari kita di studio. Ada Priscilla Kusnadi juga. Ada Arthur Suryo Hadi, ada Angelina Hartono, salam jumpa dari kita. Ada Willy Kurniaman, ada 024, ada juga Bu Yunike Martini, dan beberapa teman lainnya ya yang tadi udah setia bergabung juga. Terima kasih nih udah menyimak. Masih ada beberapa menit lagi untuk kita sama-sama seru sekali membahas topik Pentakosta dan bahasa roh ini. Saya bacakan komentar dari Pak Elia ya Pak ya. Forum Q&A ini mungkin memberikan komentar aja sih. Forum Q&A, forum tanya jawab yang akan menjawab semua unek-unek hati katanya. Head to head, heart to heart, khotbah mimbar cuma satu arah yang formal begitu. Jadi maksudnya suka mungkin ya, terberkati sekali. Semoga pendengar semua juga bisa memberikan unek-unek di hati yang selama ini mengganjal. Kenapa begini, kenapa begitu ya? Heart to heart kata Pak Elia. Oke, komentarnya ini dari ulasan Pak Andi, saya bisa menangkap poin implisit. Yang pertama, ini adalah agak bingung sedikit tapi semoga benar ya bacanya. Diamnya Tuhan saat murid-murid melarikan diri itu adalah bersembunyi menyelamatkan diri. Ternyata untuk masuknya pemberitaan ini, Injil itu menyebar. Kemudian yang kedua, skenario Tuhan dengan jalan negatif. Jadi aplikatif bagi kita adalah segala sesuatu ada hikmahnya mungkin ya. Dan itu adalah maksud Tuhan. Benar. Kemudian ada lagi, kita zaman now sering menjadi Simon yang mau membeli kemampuan tanda-tanda setelah penumpangan tangan Petrus dan Yohanes itu. Di Kisah Rasul 8 ayat 19 itu. Seringkali kita seperti Simon itu ya. Gitu katanya Pak. Dan Roh Kudus membatasi Roh Kudus. Oh, mengomentari yang baru saja, Roh Kudus membatasi Roh Kudus. Itu wow sekali katanya. WOW, wow. Oke, terima kasih Pak Elia ya sudah memberikan komentarnya dan mempertegas pernyataan-pernyataan dari Pak Andi juga tadi ya. Gimana Pak, ada komentar mungkin untuk Pak Elia nih? Ya, bagus. Luar biasa ya, sudah mulai tercelikan gitu ya semua pendengar sepertinya ya. Ya, kita juga bersyukur sekali kalau boleh memberkati pendengar dengan setiap pembahasan di program Q&A atau Question and Answer ini ya. Jadi jangan pernah lewatkan, setiap hari Kamis akan hadir program Q&A, Question and Answer bersama Pendeta Andi Halim. Jika pendengar semuanya ingin mendengarkan siaran ulangnya juga bisa di hari Sabtu pukul 17 untuk siaran ulang Q&A, Question and Answer bersama Pendeta Andi Halim. Oke, ini kayaknya sudah selesai pertanyaan-pertanyaan PR-nya untuk Pak Andi. Boleh memberikan
pernyataan yang menekankan dan menyimpulkan dari sepanjang pembahasan Oke. kita, Pak? Saya mau melanjutkan sedikit. Oke. Jadi dalam waktu kurang lebih 10 menit ini kita sekarang lanjut ke peristiwa yang berikutnya. Ya, tadi Samaria itu daerah campuran orang Yahudi dengan kafir. Yang dianggap juga ini daerah buangan. Tapi Tuhan sudah menyatakan satu kebenaran bahwa Roh Kudus sudah sampai ke Samaria. Dan mereka sudah menerima firman dan mereka memberi diri mereka dibaptis, ya toh? Dan Roh Kudus dikatakan turun ke atas mereka. Nah, sekarang peristiwa yang kedua, ya. Saya mungkin harus lebih cepat ini. Karena waktu, tapi mungkin ini untuk PR aja bagi Anda. Ya, Anda silakan baca dulu Kisah Rasul 10. Lengkap, bacanya harus lengkap. Ya, Kisah 10 itu baca lengkap. Nah, sekarang saya ceritakan. Ini saya ceritakan dulu. Nanti kalau Anda mau lebih menegaskan kebenaran ini, silakan baca sendiri di Kisah Rasul 10. Judulnya Kisah Rasul 10 itu adalah Petrus dan Kornelius. Nah, saudara harus tahu siapa Kornelius. Dikatakan Kornelius itu di ayat 1 adalah perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dan Kornelius ini adalah orang kafir. Kafir tulen. Kalau Samaria tadi kan campuran, yaitu Yahudi sama kafir. Kalau Kornelius ini adalah kafir tulen, artinya asli benar-benar dari keturunan orang bukan Yahudi. Nah, tetapi kelihatannya Kornelius ini adalah orang yang sangat rohani. Ya, dikatakan di ayat 2. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Sehingga ada yang menafsirkan memang Kornelius ini sudah menjadi percaya sebetulnya. Sudah menjadi percaya, cuma orang kafir kalau percaya itu kan masih tanda tanya kan bagi orang Yahudi kan, ini percayanya benar apa enggak gitu ya. Nah, untuk mengkonfirmasi bahwa Kornelius ini benar-benar sudah menerima anugerah keselamatan yang datang dari Tuhan, maka Tuhan itu mau mengutus orang datang ke Kornelius. Dan yang diutus itu singkat ceritanya adalah Rasul Petrus. Ya. Dan Kornelius mendapat penglihatan terlebih dahulu, dikatakan di ayat yang ke-3 dari Kisah Rasul 10 ini, suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepada Kornelius. Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara bisa baca sendiri. Jadi cerita singkatnya itu Kornelius sudah dikasih tahu ada orang yang akan datang, ya, dan disuruh menjemput. Orang itu harus dijemput, ya, oleh utusannya Kornelius untuk datang ke rumahnya Kornelius. Dan ternyata Petrus juga dipersiapkan Tuhan untuk sampai ke Kornelius dengan Petrus pada waktu itu mendapat penglihatan juga, ya. Nah, coba kita lihat ini. Apa yang dilihat oleh Rasul Petrus? Kita lihat di Kisah Rasul 10 ayat yang ke-11 sampai ayat 15 dibacakan oleh Adelia. Baik. Kisah Rasul 10 ayat 11 sampai 15. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah."
Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Ya, ini sesuatu yang bagi Petrus sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana suatu tradisi yang sudah ribuan tahun dipertahankan untuk tidak boleh makan makanan haram, sekarang harus makan. Bayangkan saudara ya, saudara mungkin tidak bisa membayangkan ini, saudara dan saya memang tidak bisa karena kita bukan orang Yahudi. Tapi bagi orang Yahudi, makanan haram ini memang sama sekali haram dan tidak boleh dimakan. Tapi sekarang harus dimakan sebelum Petrus ke Kornelius. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau untuk diubahkan konsep daripada Rasul Petrus tentang kekafiran. Karena binatang haram itu simbol kekafiran. Dan sebelum Petrus sampai ke Kornelius, maka diberi penglihatan ini, disuruh makan. Nah, artinya apa? Tuhan sudah mau mempersiapkan Petrus untuk datang ke Kornelius dan tidak lagi membedakan Kornelius sebagai bangsa kafir. Ini maksudnya, tapi Petrus masih nggak ngerti itu waktu itu. Kenapa suruh makan? Bukankah ini haram? Saya akan bertentangan dengan firman dong. Kalau ini saya harus makan, ini kan bertentangan dengan hukum Taurat ini. Nah itu. Nah mari ini sebagai pendahuluan atau sebagai pendahuluan untuk kita akan jelaskan pada Senin yang akan datang. Oke, terus bersambung membuat kita semua semakin penasaran dan jangan pernah lewatkan ya program obrolan santai dan juga question and answer. Obrolan santai setiap hari Senin dan question and answer-nya setiap hari Kamis. Pendengar semuanya, kita akan belajar bersama dalam setiap pertemuan, dalam setiap siaran demi siaran di program obrolan santai dan juga question and answer. Buat yang sudah menantikan, langsung di reminder ya untuk tanggal penayangannya. Baik Pak Andi, gimana ini kita sudah di ujung perjumpaan kita untuk kali ini. Jadi saya tadi sudah janji untuk tadi kan mengatakan tanda yang di Samaria itu kan bahasa roh. Nah buktinya apa bahwa itu bahasa roh? Nah tunggu tanggal mainnya pada hari Senin yang akan datang, saya akan jelaskan itu. Ya. Itu tadi ya. Dan kalau saudara mau mendahului, mau belajar dulu di Kisah Rasul 10, silakan baca dulu. Anda pasti akan menemukan rahasia luar biasa itu. Nah, supaya semakin seru dibaca dulu ya Kisah Para Rasul 10-nya ya. Baik Pak Andi, kita akan tutup di dalam doa nih untuk malam hari ini. Mari kita bersyukur pada Tuhan, saudara-saudara. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan karena kami sungguh boleh melihat bagaimana Tuhan terus memimpin gerejamu dari zaman ke zaman sampai hari ini. Dan Tuhan juga menuntun kami untuk lebih mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang menyertai gerejamu, Roh Kudus yang menyertai umat percaya dan memberi pengertian-pengertian sampai hari ini kami terus boleh bertumbuh. Kami serahkan ya Tuhan semua pelajaran yang sudah kami pelajari ini, dan yang hari Senin yang akan datang juga akan diteruskan. Tuhan boleh pimpin kami dan kami tetap belajar rendah hati dan belajar bersyukur pada Tuhan atas kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan. Biarlah Tuhan boleh memberkati seluruh pendengar radio RMC dimanapun berada, dan Tuhan juga berkati kami semua yang di studio supaya radio ini juga boleh makin dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan doa kami serahkan semuanya ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. You are listening to RMC Radio, Reform Media Center Surabaya, renewing your mind.